Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, bab yang keempat, kurikulum Merdeka Belajar, yaitu mengulas karya fiksi, kisah-kisah favoritku. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Definisi. Karya fiksi juga sama dengan karya sastra. Karya fiksi atau sastra adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Itu Suharyanto tahun 2005. Welek dan Warren pada tahun 2009 mendefinisikan karya fiksi sebagai cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi. Unsur-unsur karya fiksi. Sebuah karya fiksi tidak terlepas dari 4 hal berikut. Yang pertama adalah tokoh cerita. Tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh cerita dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Kita dapat mengenali tokoh utama cerita dengan mencermati hal-hal berikut. Yang A, tokoh yang paling banyak muncul di sepanjang cerita. Dan yang B, tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Bila tokoh ini tidak ada, cerita itu pun tidak akan ada. Yang kedua dari unsur karya fiksi adalah latar cerita. Latar cerita adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Kalian dapat mengetahui latar suatu cerita dengan melihat nama-nama tempat dan waktu dalam cerita. Unsur karya fiksi selanjutnya adalah tema cerita. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang. Selanjutnya, unsur fiksi yang keempat adalah alur atau jalan cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka atau dijalin dengan saksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Terdapat 3 macam alur cerita. Yang A, alur maju. Adalah alur yang diawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar pada bagian tengah, konflik makin menanjak dan diakhiri klimaks, serta penyelesaian pada akhir cerita. Yang B, alur mundur. Adalah alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa kini. Yang C, alur campuran atau maju mundur. Adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Silakan kunjungi website kami 1001ide.com sebagai media belajar interaktif. Pada website tersebut terdapat rangkuman materi tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
Ada juga latihan soal, video pembelajaran, dan dapat mendownload buku untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kata denotasi dan konotasi. Kata denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang berdasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa. Denotasi juga berarti makna kata-kata yang sebenarnya atau bukan makna kiasan. Kata denotasi memiliki ciri-ciri berikut. Yang A, maknanya lugas karena bersifat literal atau apa adanya. Yang B, maknanya sesuai hasil observasi, baik penglihatan, penciuman, ataupun pendengaran. Yang C, acuan dan makna dasarnya jelas. Contoh, kalimatnya sebagai berikut. Panci ibu memanas setelah 3 menit diletakkan di atas kompor. Perhatikan kata yang bercetak miring, yaitu kata memanas yang bermakna sebenarnya, yaitu mulai menjadi panas. Kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang mempunyai makna yang berlainan dengan makna sebenarnya atau bermakna kiasan. Kata bermakna konotasi memiliki ciri-ciri berikut. Yang A, bukan makna sebenarnya. Yang B, memiliki nilai rasa positif maupun negatif. Yang C, mempunyai makna tambahan secara konseptual. Dan yang D, maknanya bisa berubah dari waktu ke waktu. Yang E, maknanya bisa berbeda dari satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Contoh, perhatikan kalimat. Setiap permasalahan hendaknya diselesaikan dengan hati dingin. Perhatikan pada kata hati dingin, ungkapan hati dingin bermakna sabar. Beberapa kata bermakna konotasi dan denotasi. Makna konotasi yaitu ringan tangan, yang arti sebenarnya adalah cekatan atau suka menolong. Makna konotasi adalah buah bibir, yang artinya adalah bahan pembicaraan orang. Makna kata konotasinya adalah buah tangan, yang artinya oleh-oleh. Kemudian kata konotasinya tangan kanan, artinya orang yang dipercaya. Kata konotasi buah pikirannya, yang artinya itu adalah gagasan atau ide. Resensi karya fiksi. Resensi adalah artikel yang berisi penilaian terhadap sebuah buku. Unsur-unsur resensi karya sastra atau fiksi. Pada umumnya, penulisan resensi karya sastra mencantumkan unsur-unsur berikut. Yang A, judul. B, identitas karya sastra. Pada bagian ini dicantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, serta cetakan dan jumlah halaman. Yang C, isi resensi. Bagian ini berisi tentang sinopsis cerita, kelebihan dan kelemahan cerita, serta bahasa yang digunakan. Yang D, penutup. Bagian penutup biasanya berisi alasan ditulis atau disusunnya cerita, dan kepada siapa cerita tersebut ditujukan.
Langkah-langkah menulis resensi karya sastra atau fiksi. Untuk menyusun teks resensi karya sastra atau fiksi, kita bisa menerapkan langkah-langkah berikut. Yang A, membaca teks dengan cermat. Yang B, mengidentifikasi dan menilai unsur-unsur cerita. Serta yang C, menyusun resensi berdasarkan penilaian terhadap unsur-unsur yang menyusun cerita. Demikianlah rangkuman mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bab yang keempat, Kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.